Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada siswa dan siswi yang insya Allah soleh dan solehah, siswa kelas 8 MTS Muhammadiyah 1 Samarinda. Bapak ucapkan selamat bergabung di kelas pembelajaran online IPA terpadu. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang materi struktur bumi dan gunung api, yaitu satu materi yang di kelas 7 semester genap kemarin belum sempat kita bahas. Jadi insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahasnya secara tuntas supaya kalian mengetahui apa itu struktur bumi dan apa itu gunung api. Ya. Sebelum masuk ke materi, perhatikan dulu gambar berikut. Pada gambar tersebut ada sebuah bangunan yang roboh karena terkena gempa. Gempa adalah peristiwa alam yang terjadi karena gangguan mendadak pada lingkungan bumi atau pada lapisan batuan yang terdapat di dalam bumi. Gangguan ini menimbulkan getaran di permukaan bumi. Nah, terkadang getaran ini sangat kuat sehingga dapat merusak harta benda. Kemudian jika pusat gempa berada di dalam lautan, maka kemungkinan besar bisa menimbulkan gelombang tsunami. Nah, lalu bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, kemudian bagaimana struktur bumi yang kita diami ini sehingga dapat menimbulkan gempa dan tsunami akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, Bapak lanjutkan ya. Jadi materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini ada 4. Yang pertama adalah struktur bumi. Yang kedua terjadinya gempa bumi. Yang ketiga terbentuknya gunung berapi. Yang terakhir adalah tindakan untuk mengurangi resiko bencana. Ya, bukan mencegah bencana tapi untuk mengurangi resikonya. Oke, kita akan bahas. Yang pertama adalah struktur bumi. Berbicara tentang struktur bumi, mungkin materi ini pernah dibahas di mata pelajaran IPS terpadu, tapi di sini Bapak hanya sedikit mengulang saja tentang struktur bumi. Bumi yang kita tempati ini terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama adalah inti bumi, kemudian mantel bumi, dan yang terakhir adalah atau bagian paling luar adalah kerak bumi. Ini gambarnya, silakan diperhatikan. Lapisan kerak bumi menempati bagian paling luar dengan ketebalan sekitar 6 km sampai 50 km. Berdasarkan materi penyusunnya, kerak bumi masih dikelompokkan menjadi beberapa lapisan, yaitu lapisan atas, lapisan tengah, lapisan bawah, dan lapisan batuan induk. Selimut atau selubung bumi merupakan lapisan yang letaknya di bawah lapisan kerak bumi. Selimut bumi dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu litosfer, astenosfer, dan mesosfer. Inti bumi merupakan lapisan paling dalam dari struktur bumi. Lapisan inti bumi dibedakan lagi menjadi 2 jenis, yaitu lapisan inti luar atau outer core dan inti dalam atau inner core. Kemudian terjadinya gempa bumi. Gempa bumi adalah suatu getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Gempa bumi ini biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Jadi lempeng bumi ini akan selalu bergerak. Ya, setiap tahunnya dia selalu bergerak. Pergerakannya bisa saling mendekati, bisa saling menjauhi. Ya, bisa saling mendekati, bisa saling menjauhi. Dan gempa bumi terjadi apabila tekanan yang terjadi karena pergerakan itu sudah terlalu besar untuk dapat ditahan. Ini contohnya. Ya, ini gambar dari
terjadinya gempa bumi. Ada gempa terjadi di epicentrum atau pusat gempa, kemudian terjadi gelombang seismik yang menyebabkan tanah di sekitar atau daerah di sekitar getaran itu mengalami retakan. Kemudian berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dapat dibedakan menjadi berikut ini. Jadi ada beberapa jenis gempa bumi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama adalah gempa bumi tektonik, disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang paling besar. Jadi lempeng bumi ini dia akan bergerak menjauhi atau mendekati. Nah, ketika dia menjauh, dia akan mengalami namanya gaya tarik. Nah, kalau dia sudah tidak kuat untuk menahan tarikan, maka antara lempeng satu dengan yang lain ini akan terjadi patahan. Nah, ketika terjadi patahan itulah akan menimbulkan tenaga yang besar sehingga menimbulkan gempa. Itu kalau saling menarik. Kemudian ada yang saling mendekati. Ketika lempeng bumi itu saling mendekati, maka akan terjadi tenaga dorongan. Kalau salah satunya tidak bisa bertahan, maka akan terjadi tenaga yang besar juga sehingga menimbulkan yang namanya gempa bumi tektonik. Yang kedua adalah gempa bumi tumbukan yang diakibatkan oleh tumbukan meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi. Yang ketiga adalah gempa bumi runtuhan. Biasanya terjadi pada daerah kapur ataupun pada daerah pertambangan. Yang keempat, gempa bumi buatan, yaitu disebabkan oleh aktivitas dari manusia. Contoh misalnya, meledakkan dinamit untuk menambang emas di gua-gua, sehingga ketika dinamit itu meledak, hasil ledakannya menimbulkan getaran. Kemudian nuklir atau palu yang dibutuhkan ke permukaan bumi. Yang terakhir adalah gempa bumi ini terjadi akibat adanya aktivitas magma dan biasanya terjadi sebelum gunung api meletus. Kemudian berdasarkan kedalamannya, gempa bumi dibedakan menjadi berikut ini. Yang pertama adalah gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya atau pusat gempanya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi atau berada di dalam kerak bumi. Kemudian gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang pusat gempanya berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Kemudian gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya atau pusat gempanya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Nah, biasanya yang gempa bumi dangkal ini yang menimbulkan getaran paling besar karena permukaan atau pusat gempanya kurang dari 60 km. Dampak gempa bumi yang terjadi di daratan adalah yang pertama, bangunan akan roboh, kemudian kebakaran, jatuhnya korban jiwa, permukaan tanah menjadi merekat dan jalan menjadi putus, tanah longsor akibat guncangan, dan banjir akibat rusaknya tanggul. Kemudian dampak gempa bumi yang terjadi di lautan, yang pertama adalah dapat merusak lingkungan laut, misalnya kerusaknya terumbu karang, hancurnya tebing-tebing di dalam lautan, dan matinya spesies laut. Yang kedua adalah kekuatan gempa bumi di dasar laut yang besar dapat menimbulkan gelombang tsunami. Berikut ini adalah proses terjadinya tsunami. Ya, jadi tsunami itu pertama-tama air itu akan surut. Air di pantai itu akan surut. Setelah beberapa menit, kemudian dengan tiba-tiba air itu akan datang lagi dalam jumlah yang besar dan
dengan gelombang yang tinggi. Jadi apa-apa saja yang dilewati oleh gelombang tsunami ini, saking dahsyatnya gelombang tersebut, maka apa-apa aja atau benda apa saja yang berada di depannya ketika terkena gelombang tsunami ini akan hancur luluh berantakan. Kira-kira seperti itu, saking dahsyatnya gelombang tsunami ini. Kemudian selanjutnya adalah terbentuknya gunung api. Proses terjadinya gunung api, gunung terjadi karena ada proses gaya tektonik yang bekerja dalam bumi. Gaya tektonik yang menyebabkan proses terjadinya gunung ada dua, yaitu orogenesis dan epeirogenesis. Model terjadinya gunung mengalami tiga tingkatan proses, yaitu akumulasi sedimen, perubahan batuan, dan pengangkatan kerak bumi, serta pengangkatan kerak bumi akibat gerakan blok sesar. Rangkaian gunung di permukaan bumi ada pegunungan Andes, Alpen, Ural, Appalachia, Himalaya, Caledonia, dan Tasmania. Kemudian struktur dan tipe gunung api. Ini ada bentuk dan strukturnya. Ada yang bertipe stratovolcano, perisai, cinder cone, dan kaldera. Oke, selanjutnya adalah tindakan untuk mengurangi resiko bencana. Bencana di sini adalah bencana gempa bumi dan gelombang tsunami. Yang pertama adalah gempa bumi. Ketika kita berada di dalam rumah, langkah yang perlu dilakukan ketika terjadi bencana gempa bumi adalah yang pertama, jangan panik, tidak berlari keluar, berlindung di bawah meja atau tempat tidur. Kemudian lindungi kepala dengan bantal atau benda lainnya, menjauhi rak buku, lemari, dan kaca jendela. Kemudian hati-hati terhadap langit-langit yang mungkin runtuh maupun benda-benda yang tergantung di dinding. Kemudian selanjutnya adalah kalau gempa ini terjadi tapi kita berada di luar ruangan. Yang pertama, jauhi bangunan tinggi, dinding, tebing yang terjal, pusat listrik, tiang listrik, papan reklame, dan pohon yang tinggi. Yang kedua, usahakan diri kalian berada di area yang terbuka. Yang ketiga, menjauhlah dari rak-rak dan kaca jendela. Nah, yang ketiga adalah ketika gempa bumi terjadi, tetapi kalian berada di fasilitas umum seperti di dalam mall, di dalam hotel, di dalam restoran, dan lain sebagainya. Langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama, jangan panik dan jangan berlari keluar karena kemungkinan dipenuhi orang. Jadi langsung cari tempat berlindung. Kemudian jauhi benda-benda yang mudah tergelincir seperti rak, lemari, dan kaca jendela. Kemudian langkah-langkah atau upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana tsunami yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah evakuasi bencana tsunami dilakukan secara intensif atau berkelanjutan. Pengelolaan pengungsi dilakukan secara maksimal dan kontinu. Tanpa lelah dan putus asa, terus dilakukan pencarian terhadap orang-orang yang hilang serta pencarian jenazah. Yang terakhir, membuka jalur atau lintasan yang belum tersentuh logistik agar masyarakat yang terdampak segera mendapatkan pertolongan. Pertolongan pertama maksudnya ya. Oke. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Jika ada yang kurang, nanti kalian bisa mencari materi di sumber lain, bisa di Google, Ruang Guru, kemudian di YouTube yang lain, channel yang lain, supaya pengetahuan kalian tentang struktur bumi dan gunung api ini menjadi bertambah. Ya. Kemudian terus like, komen, dan subscribe di channel MTS supaya channelnya bisa berkembang. Sekian dari Bapak, semangat belajar, Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.